Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdiani Pariha dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi farmasi dari kelas FM20A. Saya di sini akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar. Sekarang kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Kata limit berasal dari bahasa Inggris yang berarti mendekati atau hampir. Sesuai kata mendekati, jika dikatakan bahwa X mendekati 2, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Untuk mempermudah perhitungan, kata mendekati dinyatakan dengan simbol panah, bentuk umum dari limit. Jadi, ini tuh dibacanya lim X mendekati A. F X sama dengan L. Nah, yang Fx ini merupakan fungsi aljabarnya, sedangkan yang L ini merupakan hasil atau pengertian dari limitnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung atau menentukan nilai dari limit fungsi aljabar. Sebelumnya, perhatikan baik-baik definisi tentang limit yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, saya ulang. Limit itu adalah mendekati atau menuju, tapi tidak akan pernah sampai dengan apa yang dituju. Jadi, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, ya. Misalkan, Fx memiliki nilai limit untuk X mendekati A. Nilai limitnya dapat ditentukan dengan cara yang pertama itu substitusi. Jika kita sudah mengerjakan limit dan menghasilkan jawaban bukan 0/0, maka langkah pengerjaan kita sudah selesai. Dalam artian, jawaban limit sudah kita dapatkan. Tetapi, jika menghasilkan jawaban 0/0, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemfaktoran atau mengalikan dengan faktor sekawan. Tetapi di sini kalau misalnya si soalnya itu ada faktornya, ada akarnya, maka kalian melanjutkan langkah selanjutnya dengan mengalikan dengan faktor sekawan. Tetapi jika tidak ada akarnya, kalian lanjutkan dengan pemfaktoran. Nah, di sini saya ada contohnya. Contohnya itu lim X mendekati 2. 2X min 5 sama dengan 2X ini dirubah jadi 2 ini. Jadi 2 dikali 2 dikurangi 5 sama dengan min 1. Jika hasilnya min 1 bukan 0/0, maka kita stop. Jadi ini adalah hasil dari limitnya. Jadi kita tidak usah melanjutkan ke langkah selanjutnya. Tetapi contohnya jika seperti ini. Lim X mendekati 2 sama dengan X kuadrat dikurangi 4 per X dikurangi 2 sama dengan, nah kita substitusikan. Jadi X ini kita rubah jadi 2. Jadi 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan per 2 dikurangi 2 sama dengan 0/0. Nah, jika hasilnya 0/0, maka kita harus melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kan ini tidak ada akarnya ya, di sini tidak ada akarnya, jadi kita lanjutnya dengan memfaktorkan. Tetapi jika di sini ada akarnya, kita lanjutkan dengan dikalikan dengan faktor sekawan. Biasanya memfaktorkan itu kalau memang fungsi itu bisa difaktorkan. Terus mengalikan dengan faktor sekawan biasanya kita lakukan kalau misalnya fungsi itu memuat bentuk akar. Jadi seperti itu. Jadi di sini sudah ada soal dari limit. Soalnya lim X mendekati 3, X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 12
per X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mensubstitusikan dulu. X ini dirubah jadi 3 ini. Jadi 3 pangkat 2 dikurangi 7, X-nya kan dirubah jadi 3, jadi dikali 3 ditambah 12 per 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 3 ditambah 3. Setelah itu langsung kita jumlahkan. 3 pangkat 2 hasilnya yaitu 9. Dikurangi 7 dikali 3 itu 21 ditambah 12. Per 9 dikurangi 4 dikali 3 itu 12 ditambah 3. Jadi hasilnya 9 dikurangi 21 itu hasilnya min 12. Jadi di sini min 12 ditambah 12 kan hasilnya 0 ya. 0 per 9 dikurangi 12 hasilnya kan 3 ya. Min 3 hasilnya min 3. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadi 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0 ini bukan jawaban dari limitnya. Jadi kita harus melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu memfaktorkan. Kenapa difaktorkan? Kenapa enggak dijadikan? Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan. Kenapa difaktorkan? Kenapa enggak dikalikan dengan faktor sekawan? Karena di sini tidak ada bentuk akarnya, jadi kita faktorkan. Tetapi kalau ada bentuk akarnya, dilanjut dengan langkah selanjutnya yaitu dikalikan dengan faktor sekawan. Kita langsung aja ya, kita faktorkan. Nah, kita ubah dulu ke bentuk faktor ya. Nah, ini kan X pangkat 2, jadi X ini dipindahin ke sini. Jadi di sini X, di sini X, di sini X, di sini X ya. Terus buat ngisi yang di sini, kita cari dari dua nilai ini. Yang dimana kalau ditambahkan hasilnya sama dengan min 7. Dan kalau dikali hasilnya sama dengan 12. Dari mana min 7 dan 12 ini? Dari dua angka yang ada di sini ya. Jadi berapa tambah berapa yang hasilnya min 7? Yaitu min 3 sama min 4. Hasilnya kan min 7 ya. Nah, setelah kita menemukan hasil yang ini, kita pindahkan ke sini. Min 3 sama min 4 kan ya. Setelah itu, untuk ngisi yang kosong di sini, kita ambil dari dua angka di sini, yaitu berapa ditambah berapa yang hasilnya min 4 dan berapa dikali berapa yang hasilnya 3, yaitu min 1 sama min 3. Setelah kita menemukan hasil yang di sini, kita pindahkan ke sini, yaitu min 1 dan min 3. Nah, di sini kan ada faktor yang sama ya.
Jadi kita coret faktor yang samanya. Nah, kita tulis lagi faktor yang tersisanya, yaitu X min 4 per X min 1. Nah, X ini diganti dengan 3 ini. Jadinya sama dengan 3 dikurangi 4 per 3 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan min 1 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita ketemu dengan hasil dari limitnya. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya lim X mendekati 2, 4 dikurangi X kuadrat per 3 dikurangi akar X kuadrat ditambah 5. Nah, kalau misalnya ada akarnya, kita kalikan dengan faktor sekawannya. Jadi seperti ini, kita kalikan faktor sekawan ya. 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5 per 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan yang di sini, pindahkan ke bawah ya, yang di atas. Jadi 4 dikurangi X kuadrat. Nah, setelah itu masukkan yang di sini. 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5 kurung per, nah yang ini 3 dikali 3 kali 3 kan 9 ya, dikurangi X kuadrat dikali X kuadrat ditambah 5 dikali X kuadrat ditambah 5, jadi hasilnya X kuadrat ditambah 5. Setelah seperti ini, kita pindahkan yang di atas ini ke sini ya, tinggal kita salin tulis ulang aja. 4 X kuadrat 3 tambah akar X kuadrat ditambah 5. Setelah seperti ini, kita jumlahkan ya. Nah, setelah itu ini dikali masuk minusnya. Kalau kita kali masuk minusnya, maka akan menjadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4 kan ya. 4 min X kuadrat. Setelah itu kita coretkan, di sini ada faktor yang sama, jadi faktor yang samanya dicoret aja gitu. Nah, hasilnya kan tinggal ini ya. Langsung kita masukkan si X mendekati 2-nya. Jadi 3 ditambah akar, kita masukkan yang 2 ini nih, yang 2 ini ya ke sini. Jadi 2 kuadrat ditambah 5. Nah, kan 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4 ya. Jadi 4 ditambah 5 akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi di sini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, sudah deh ketemu ini hasil dari limitnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih teman-teman.